Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi pramuka tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Tampaknya terjadi kekacauan politik ya sekarang di ujung kekuasaan Jokowi. Kita lihat misalnya RT, RW kemarin kita lihat berkumpul deklarasi 01, mereka mendukung 01. Pertanyaan kita, mereka mendukung dengan alasan presiden aja memihak L02, kenapa kita nggak boleh memihak 01? Harusnya presiden, pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kecamatan, desa atau lurah harusnya netral. Tapi yang terjadi di masa kampanye ini, kemana Pak Lurah mengawal Prabowo, kemana Pak Lurah, Pak Kepala Desa mengawal Ganjar, kemana Pak Lurah, Kepala Desa mengawal Anies. Loh, kacau kan? Kenapa mereka punya langkah masing-masing? Karena Pak Jokowi mendeklar 24 Januari hari Kamis di Halim bahwa dia sebagai presiden itu boleh berkampanye dan memihak. Dan kata Dr. Syahganda, tidak mungkin katanya Bapak tidak membela anaknya. Kalau dibawa dalam konteks politik, tidak mungkin Pak Jokowi tidak memihak Gibran anaknya sebagai calon wakil presiden untuk memenangkan pemilu berpasangan dengan Prabowo. Jadi sinyal yang ditangkap oleh seluruh ASN yang harus netral, sinyal yang ditangkap oleh TNI Polri, bawahan dari Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yaitu Jokowi, maka sinyal yang dikirim oleh Pak Jokowi adalah kalian harus ikut saya mendukung 02. Rusak tuh. Itu pertama. Ini harus diatur ya. Nanti kalau presidennya Anies Baswedan, Universitas Brawijaya sudah mengatakan sivitas akademika dari Universitas Brawijaya termasuk itu sudah mengingatkan perlunya independensi dan netralitas dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, ya sampai kecamatan, sampai desa itu harus netral, termasuk ASN. Itu suara moral yang dikeluarkan oleh kampus-kampus besar, kecil dan menengah yang hampir 40 itu. Keadaan memang genting sebenarnya, kacau oleh sikap politik Presiden Jokowi yang berpihak. Harusnya Jokowi sebagai presiden itu berada di atas semua golongan, semua kelompok kepentingan. Akhirnya kemudian itu berpihak semua, termasuk ASN pasti berpihak. Ada yang mendukung Prabowo, ASN ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Anies. Memang akhirnya terjadi kekacauan ya. Apalagi presiden itu menyetujui atau sengaja bermain dalam pelanggaran etik ya. Sementara ya misalnya Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan satu keputusan nomor 90 yang membuat anaknya yaitu Gibran Raka Buming Raka bisa menjadi
calon wakil presiden, padahal proses yang menghasilkan peraturan 90 tanggal 16 Oktober hari Senin itu 2023 itu prosesnya itu adalah melanggar etik berat, sehingga Jimli Asidiki sebagai ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi memecat Anwar Usman sebagai pimpinan KPK. Dan Anwar Usman adalah paman dari Gibran. Anwar Usman adalah adik ipar dari Jokowi. Nepotisme yang terbangun di antara ketiga kepentingan itu, kepentingan keluarga itulah yang membuat tambah rusaknya Indonesia kita ya, yang kita cintai bersama. Dan pelanggaran etik itu didiamkan oleh presiden. Ya mungkin agak susah terjadi benturan kepentingan kalau presiden melanggar atau mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi, tentu itu akan mendudukkan posisi presiden lebih kuat ya di mata rakyat. Tapi dia ternyata mendiamkan, berarti menyetujui pelanggaran etik yang dilakukan oleh adik iparnya, dan itulah berarti orang menyimpulkan Pak Jokowi membenarkan pelanggaran etik yang ada di lingkungan Mahkamah Konstitusi begitu. Dan sementara Prabowo itu, kalau kata bahasa Frans Magnis Suseno tanpa menyebut nama, jangan kata Frans Magnis Suseno yang dari sekolah tinggi filsafat Tria Karya itu, dari Universitas Atmajaya, Universitas Katolik itu, dia mengatakan jangan pilih pemimpin yang meludahi etik. Yang dimaksud tentu orang tahu, pemimpin yang meludahi etik adalah orang yang pernah mengatakan enggak semua etik, yaitu Prabowo ya. Jadi lihat ya, dari atas sampai menterinya itu tidak perlu etik, padahal etik ini values tentang kepantasan, kejujuran itu sangat mendasar, menjadi dasar bagi hukum sebenarnya. Dan tampaknya apalagi kita lihat kepala daerah yang sampai 190 itu, gubernur, bupati, dan wali kota itu diangkat ya. Semuanya orang-orang yang memihak pada presiden karena diangkat oleh presiden, dilantik oleh menteri dalam negeri, disetujui oleh presiden, yang katanya bisa diwakili, bisa dievaluasi setiap hari, bisa diganti oleh Jokowi. Di dalam sambutan Jokowi saat Tito Karnavian membawa seluruh kepala desa, pejabat sementara yang menggantikan gubernur yang sudah habis masa jabatan hasil pemilu, dan juga wali kota dan bupati, dan mereka hampir 200 orang, lebih dari separuh dari pejabat publik di Indonesia ini diangkat ya oleh presiden, dipilih oleh presiden, dan dilantik oleh Tito Karnavian tanpa melalui pemilihan umum. Jadi kepala daerah, bupati, dan wali kota yang sekarang ini bekerja itu betul-betul adalah pejabat publik tanpa pilihan rakyat, lamanya 2,5 tahun. Inilah kegilaan ya, dan kekacauan politik kita ya. Pejabat diangkat semaunya ya, tanpa ada merasa malu, karena etikanya juga diludahi istilahnya. Dan itu kekacauan itu sudah lama terjadi ketika 6 orang pemuda pengawal Habib Rizik Front Pembela Islam itu dibunuh di jalan. Oleh siapa? Oleh negara, oleh Oknum Polda Metro Jaya, dan pembunuhnya itu divonis lepas, tidak bisa dipenjara dengan alasan mereka, oknum polisi itu, membela diri dengan cara membunuh 6 anak muda di kilometer 50 dengan 19 peluru. Dan Mahfud sebagai Menko Polhukam, dia diam saja terhadap pembunuhan itu, tidak mengirimkan bela sungkawa ya terhadap keluarganya.
Sementara Pak Jokowi melihat pembunuhan, mendengar pembunuhan yang dilakukan oleh oknum aparat Polda Metro Jaya, dan melakukan konferensi pers. Ada 6 yang mati tanggal 7 Desember 2020. Itu juga negara tidak memberikan sinyal simpati atau empati terhadap keluarga korban yang 6 itu. Jadi negara tampaknya di mata rakyat itu bengis karena membunuh 6 orang itu. Di sini juga turut ya membuat masyarakat itu turut tindakan-tindakan dari pemerintah sendiri turut membuat masyarakat itu ya bertanya-tanya tentang keadilan dari pemerintah. Dan moga-moga ya Anies Baswedan ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin yang adil untuk semua kelompok, semua agama, semua kelompok kepentingan, dan tidak menganak-emaskan atau membela satu kelompok yang lain dan mendiskriminasi kelompok yang lain. Harapan masih ada. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Dan harapan itu insya Allah kita sematkan, kita titipkan kepada Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta. Saya bicara tentang hilirisasi atau penghiliran ya, kata Erik, Menteri BUMN. Itu banyak orang yang nggak mengerti tentang hilirisasi. Sebenarnya sudah dijelaskan, bukan nggak mengerti ya. Coba bayangkan hilirisasi nikel itu 90% keuntungannya untuk Cina, baik kata Erik maupun kata JK. Terus kedua 10% hanya untuk kita, tapi hitungan orang BNN 53% ya. Tapi kedua ada persoalan di situ, kerusakan lingkungan. Kita lihat di foto-foto ya, nikel itu. Terus yang ketiga, 13 tahun lagi nikel itu habis karena cadangan nikel di Indonesia, kata Faisal Basri, ekonom senior di Indef UI itu, dia bilang 21,5 juta ton, sama dengan cadangan nikel di Australia. Nah, si proyek Cina itu 1 tahun mengeksplorasi 1,6 juta ton nikel. Jadi dalam waktu 13 tahun nikel itu habis katanya. Kata siapa? Kata Faisal Basri. Nah, itulah hilirisasi yang dimaksud makanya dia ngajak debat Luhut ya tentang hilirisasi. Luhut nggak berani, cukup staf saya. Sebenarnya Luhut itu kan pengecut ya, nggak siap dia secara intelektual berhadapan dengan seorang ekonom politik Faisal Basri ya. Dia nggak levelnya, dia nggak bidangnya gitu loh. Siapa? Luhut, makanya dia nyerahkan ke orang lain. Sekarang kita lihat hilirisasi kan beda dengan industrialisasi ya. Nah, Habibie punya konsep yang baru, yang intinya adalah added value yang disebut-sebut oleh pemerintah. Itu added value-nya tinggi, nilai tambahnya di hilirisasi itu. Tapi jangan lupa dia menghabiskan sumber daya alam kita, terkuras keluar ya. Dan pemilik pabriknya juga orang Cina. Bedakan dengan Habibie ya, dia melakukan added value, dia kirim ya ribuan anak muda untuk melakukan proses nilai tambah dan mendirikan pabrik sendiri, yaitu pesawat terbang Nurtanio atau IPTN di Bandung, terus kemudian PAL di Surabaya. PAL itu pelabuhan industri kapal laut ya, milik pemerintah. Kemudian Pindad persenjataan di Bandung dan PT KAI perkereta apian. Jadi pabriknya milik kita. Terus yang dikembangkan untuk menghasilkan added value itu bukan menguras sumber daya alam seperti hilirisasi di Sulawesi itu kan ya, tapi sentuhan teknologi tinggi seperti rekayasa molekul, rekayasa biologi itu, atau
atau sentuhan teknologi pesawat terbang ya. Jadi nggak pakai sumber daya alam yang dikuras lewat proses-proses hilirisasi untuk menambah melangsungkan proses added value. Dan kemudian kalau tenaga untuk melaksanakan hilirisasi, orang Indonesia kan dididik mungkin levelnya S1 mungkin atau SMK untuk menjadi operator dari pabrik yang dimiliki oleh Cina. Sementara Habibie itu menyasar teknologi tinggi dan dikirim mahasiswa S1 S2 ketiga dengan beasiswa dari pemerintah ya. Dan untuk menguasai teknologi tinggi, karena menurut Habibie 2% dari penduduk suatu bangsa, kalau dia 2% itu menguasai teknologi tinggi atau high tech, maka dia adalah negara itu maju. Jadi yang disasar adalah bagaimana menjadi manusia unggul dan pulang ya dari proses-proses pendidikan yang berusaha menguasai teknologi tinggi itu untuk dibuatkan wahananya milik sendiri, pabrik-pabriknya milik Indonesia sendiri, dan terjadilah proses nilai tambah di situ, menciptakan kereta api, menciptakan senjata, menciptakan pesawat terbang dan lain-lain gitu ya, yang dibikin oleh orang Indonesia sendiri dan pabriknya milik orang Indonesia sendiri. Itulah proses, bukan proses hilirisasi, itu proses added value, nilai tambah. Itu ada di buku yang tadi saya cari, yang saya punya itu 800 halaman pikiran-pikiran Habibie. Sementara hilirisasi itu kan menguras emas, menguras tembaga, habis lama-lama itu sumber daya yang nggak terbarukan. Itu kan diakui oleh Erick Thohir ini di dalam Bisnis Indonesia 15 Desember yang dibeli oleh istri saya, koran bekas ini, ya kan? Apalagi upaya tersebut itu hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport itu disertai dengan transfer teknologi dan rencana pembangunan smelter lainnya, sehingga nilai tambah dari sumber daya mineral nasional kita makin besar. Menurutnya Indonesia tidak mungkin terusan menjual kekayaan alamnya lah. Dia ngaku itu ya dalam bentuk produk mentah karena tidak memunculkan manfaat yang berkelanjutan untuk negara, terlebih sumber daya alam yang memiliki karakteristik tidak terbarukan alias bisa habis ya. Meski ada pihak yang nggak paham mengenai urgensi kebijakan penghiliran atau hilirisasi, tapi tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah langkah tepat, kata Erick Thohir, dan kenyataannya memang harus terjadi dan berkelanjutan. Ini yang harus di-challenge ya oleh para ilmuwan ya. Langkah-langkah hilirisasi yang kemudian merusak lingkungan dan kemudian membuat proses nilai tambah itu terjadi, tapi untuk orang Indonesia nggak ada, karena kita menjadi semacam tukang saja, menjadi kuli-kuli dari sebuah industri atau pabrik Cina, proyek Cina maksudnya. Nah, kata Faisal Basri, itu hilirisasi itu kan 90% keuntungannya itu nikel itu untuk menghidupkan industrialisasi di Cina kan? Jadi proyek hilirisasi ini kayaknya harus dihentikan deh oleh Anies Baswedan berdasarkan perspektif atau kerangka pemikiran dari para ekonom politik, seperti salah satunya adalah Faisal Basri. Bisa nggak Luhut berkelahi secara intelektual dengan Faisal Basri? Kayaknya Faisal Basri akan menang dan Luhut akan keok dalam pertarungan intelektual yang brutal dan tajam untuk mempersoalkan hilirisasi, added value, industrialisasi dan lain-lain. Satu tema-tema yang tidak pernah dibuka di ruang-ruang publik atau langsung diputuskan. Ya, ini proyek Cina sampai 15.962, hampir 16.000 proyek Cina di Indonesia, dan bukan milik orang Indonesia, tetapi menguras sumber daya dan kekayaan alam Indonesia. Padahal janji proklamasi di dalam alinea yang keempat adalah satu, ya, pemerintah negara Republik Indonesia fungsinya atau tujuannya satu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dua, ya, melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia. Ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kelima, ikut dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Siapa yang dapat keuntungan besar? Pejabat kita yang memberikan izin itu, atau siapa? Mesti ada orang yang sangat diuntungkan, yaitu orang yang
itu saja di lingkaran elit kekuasaan. Saya Yudi Pramuko, tuang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Pengumuman ya buat para pejuang yang akan berjihad ya, perjalanan dakwah ke JIS Jakarta International Stadium ya. Jangan alergi ya dengan kata jihad itu artinya bersungguh-sungguh ya. Ya, itulah puncak cita-cita tertinggi dalam Islam adalah mati syahid ya. Jadi cita-cita dalam Islam itu bukan panjang umur, tapi mati di dalam Islam ya. Nah, sebelum dalam perjalanan jihad itu kemungkinan kita bisa sewaktu-waktu mati di jalan ya, niatnya diperbaiki lillahi ta'ala ya. Tapi jangan lupa bahwa kalau ke JIS itu bahwa ini ya, tempat kosong ini berguna untuk menampung biasanya banyak makanan gratis, minuman gratis bawa ini ya. Nanti kalau kelebihan kita terima aja sedekah dari banyak orang itu, daripada nanti nggak kemakan yang kita terima nanti kita bawa ke kampung ya, kita kasih tetangga. Jadi ada manfaatnya. Jangan kayak dulu pengalaman saya 2012 itu, sepanjang jalan orang ada yang ngasih kurma, kasih makan padang, saya tolak karena saya nggak siap untuk cukup tangannya kan cuma dua ya, satu nasi box dulu itu tahun 2 Desember 2016 ya, waktu 7,5 juta orang di Monas itu kan luar biasa. Saya jalan kaki dari stasiun kereta itu, dari Gondang Dia ke Monas sudah padat ya. Ya siang-siang banyak juga yang jualan nasi goreng itu kayak gerobak tapi nggak kurang orang yang sedekah makanan ya, terlalu banyak ya. Jadi pengalaman itu siap-siap bahwa ini ransel ya, dipegang ditaruh di punggung terus diambil aja itu untuk memberikan peluang mereka sedekah, dan kita sedekahkan lagi makanan itu. Jangan dibuang makanan, perut kita seberapa sih, kita bawa pulang ke kampung ya. Jadi kita beri peluang untuk mereka bersedekah makanan dan minuman ya. Jangan lupa intunya sampahnya tuh dikantongin sendiri, jangan dibuang di jalan ya, nanti di JIS tuh jangan. Jadi kalau bisa bersih kayak dulu tuh si mana itu itu loh 212 itu ya. Ya udah itu aja, saya besok bawa ini kan nggak jadi bawa perlengkapan yang ini besok itu, jadi ini lebih kosong, paling isinya cuman HP 1, HP bawa 2, casan 1 sudah, sama obat ini saya bawa ya. Dan jangan lupa bawa uang secukupnya. Ada juga orang-orang jahat itu ya, ini enggak yang kalau kita ditepuk itu langsung dijawab, jangan didiamin, nanti kita jadi kena sihir, minta dompetnya dikeluarin, kita keluarin nanti ya. Apa istilah gendam atau sihir atau apa sih namanya itu, hipnotis ya. Ada itu teman saya pernah dihipnotis di Blok M itu sama di bank waktu itu bank apa ya, BNI, dia mau ngurus uang itu, diajak ngobrol terus bisa nurut kemauan si itu tuh, si hipnotis jalan jauh pulang ke rumah di Ciputat itu kan perjalanan bis 1 jam, terus diminta uangnya. Habis itu sampai rumah uangnya udah diambil sama 2 orang laki-laki itu. Dia baru sadar. Nah nanti di JIS itu hati-hati ya. Yang pokok niatnya keluar rumah bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Itu yang pendek. Kalau yang ngikuti Rasulullah yang panjang, Allahumma inni a'udzubika an adilla a'udzalla a'uzzila a'uzzala a'udzulim a'udzulam a'ajhala a'uyujhila alayya. Ya kan? Ya udah gitu aja ya.
Saya mau siap-siap sholat asar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini tadi saya istri beli koran bekas di Parung ya, 5.000 segini. Saya ikat, sebenarnya buat ini, buat bungkus. Kita sekarang ini ya, baca koran bekas, rubrik koran bekas. Ini bisnis Indonesia. Tanggal Jumat. Tanggal berapa Jumat nih? 15 Desember. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal biru nih. Oh, nggak kelihatan wajah gua. Gini aja ya. 15 Desember. Saya tanggal berapa? 9 ya. 9 Februari. Jumat. Berarti sebulan yang lalu ya. Koran bekas. Di halaman pertama. Lama saya nggak baca koran di Parung ini, nggak ada yang jual koran. Nggak ada yang jual koran apa nggak ada duitnya? Kita baca koran bekas aja ya. Pelopor keuangan syariah BSI sabet 2 penghargaan bergengsi. Nah, kita baca ya. Berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita baca ya. Jakarta melalui PT Bank Syariah Indonesia TBK itu terbuka atau BSI, terobosan di bidang perbankan syariah terakselerasi. Rapor hijau itu pun berasal dari kepiawaian Direktur Utama Heri Gunardi memimpin Bank Syariah teratas di tanah air hingga mendapatkan prestasi gemilang dari CNBC Indonesia. Strategi konsolidasi yang ditempuh pemegang saham Badan Usaha Milik Negara BUMN telah memberikan hasil, yakni menaikkan kelas Bank Syariah di industri perbankan sebagai bank umum syariah terbesar di industri. BSI menempati posisi kelima, naik dari posisi ke-7 di tanah air. Rapor hijau itu tercermin pada kinerja perusahaan hingga September 2023 dengan mengantongi laba bersih 4,2 triliun atau tumbuh 31 habis makan siang ya pakai sayur kacang merah, gula merah manis ya, sama tempe itu ada 6 tempenya 6 ya. Rakyat tuh makannya cuma tempe apa, bukan steak golf atau tumbuh ya, mengantongi laba bersih 4,2 triliun atau tumbuh 31,04% secara tahunan year on year atau YOY. Laba tebal perusahaan berasal dari beberapa hal realisasi pembiayaan sebesar 232 triliun terkerek 15,94% YOY. Kemudian penggalangan dana ketiga DPK mencapai 260 triliun atau naik 6,91% YOY yang ditopang oleh kenaikan signifikan 43,89% YOY dan dari pos tabungan sebesar 115 triliun. Ini main duitnya triliunan. Aku tadi sholat Jumat duitku bawa 30, yang 15 bayar utang cincong yang 3 hari yang lalu beli, terus yang 10.000 beli apa tadi, beli itu sate tusuk apa dari itu 1000-an sama bihun gulung ya kan. Ini triliunan. Usus sama apa tadi itu 1000-an sama ati itu Bang Asmar teman saya. Kerja Ciami itu mendorong kenaikan aset perusahaan menyentuh 320 triliun atau naik 14,23 year on year. Tak hanya mengumpulkan aset tebal, perusahaan memiliki rasio profitabilitas yang tangguh dengan tingkat pengembalian aset atau return of asset naik ke
2,34% dari 2,08%, tak terbatas pada keunggulan di layanan keuangan domestik. Perusahaan mengincar ambisi ke level 10 teratas bank syariah global. Direktur Utama Heri Gunardi percaya melalui inovasi dan transformasi digital. Transformasi itu perubahan bentuk ya. Transformasi digital BSI akan mengubah wajah bank syariah melalui solusi finansial menyeluruh. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung seluruh ekosistem ekonomi syariah, menjadikan keuangan Islam lebih relevan untuk kehidupan sehari-hari, ujar Heri. Catatan positif tahun ini pun mendapatkan apresiasi dari dua penghargaan bergengsi dari CNBC Indonesia. Pertama, Heri Gunardi mendapatkan penghargaan untuk kategori CEO paling mengesankan, Most Impressive CEO. Ini kan, berkat kemampuan perusahaan berinovasi dan berkontribusi di bidang keuangan syariah. Kedua, kategori The Extraordinary Syariah Banking. Apa kategori The Extraordinary Syariah Banking Company on apa ini? GCG, karena perusahaan memiliki bisnis menaikkan skala bisnis ke tingkat global sekaligus pionir penerapan prinsip unggul tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance atau Good Corporate Governance GCG. Kedepan kami akan terus berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang berdaya saing, menghadirkan solusi keuangan syariah yang inovatif dan meningkatkan inklusivitas sektor keuangan syariah di tanah air, kata Heri. Itulah ya koran bekas ya hari ini. Koran bekas Bisnis Indonesia ya. Bisnis Indonesia Jumat 15 Desember 2023 ya. Tahun ke 39 nomor 13.088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.